Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan terkait penulisan artikel hukum sumber daya alam kami yang berjudul Dampak Keuangan Hijau dan Eko-Inovasi Studi Kasus OECD. Di sini kami akan menyelidiki interaksi keuangan hijau, eko-inovasi, sumber daya alam, dan keberlanjutan lingkungan melalui mesin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Talita Rafa Zafira dengan NIM 2024 0610 180. Saya Muhammad Rizky Ramadhani dengan NIM 2024 06 10 98. Baik, selanjutnya selamat menyaksikan video presentasi dari kami. Pendahuluan, ekspansi industri dan urbanisasi yang cepat telah membebani lingkungan mengarah pada degenerasi ekologi. Yang pertama, keuangan hijau, kredit mikro perbankan dan asuransi yang mendukung mitigasi perubahan iklim dan konservasi. Yang kedua, konteks IOC. Negara-negara ini menyumbang 60,27% PDB dunia dan 31,23% emisi CO2 global pada 2021. Yang ketiga, tantangan kurangnya protokol standar untuk investasi hijau dan prevalensi praktik greenwashing. Yang keempat, komitmen global, target emisi tertinggi pada 2030 dan status netral karbon pada 2050 di bawah Perjanjian Paris. Kerangka teoritis dan tinjauan literatur. Studi ini menggunakan beberapa landasan teoritis untuk menjelaskan interaksi variabel terhadap jejak ekologis (IF). Yang pertama ada hipotesis kutukan sumber daya, menjelaskan fenomena penyakit Belanda dan efek pengusiran yang menghambat teknologi bersih. Yang kedua, strategi keuangan hijau. Dua, menyelaraskan aliran modal menuju proyek ramah lingkungan, RD dan energi terbarukan. Yang ketiga ada teori modernisasi ekologi. Kemajuan teknologi dapat mengatasi tantangan lingkungan sambil mempromosikan pertumbuhan. Yang keempat ada variabel kontrol pertumbuhan ekonomi GDP via efek skala dan urbanisasi melalui transformasi lahan. Tinjauan pustaka. Analisis literatur menunjukkan adanya perdebatan mengenai dampak sumber daya alam (INR) terhadap lingkungan. Di sini ada 5 peneliti, yaitu peneliti pertama Jenner dan teman-teman. Fokus negara berkembang, teman utama NR merusak lingkungan dengan meningkatkan IF. Yang kedua ada Amir dan teman-teman. Fokus negara GCC, teman utama NR membantu meningkatkan kualitas lingkungan. Yang ketiga ada Tarik dan Hasan. Fokus 70 negara, pengembangan keuangan hijau mendorong keberlanjutan. Yang keempat ada Kosiologu dan teman-teman. Fokus berpada 20 negara inovator, teman utama inovasi ekologi memiliki efek mitigasi pada IF. Peneliti yang kelima adalah Du dan teman-teman, fokus berpada ekonomi maju versus rendah, teman utama inovasi ekonomi hanya signifikan di negara berpenghasilan tinggi. Bahan dan metode. Yang pertama ada model dasar, IF ditandai oleh fungsi NR, keuangan hijau, IF, inovasi ekologi, EI, GDP, dan urbanisasi. Kedua ada fraksi data, keuangan hijau melalui pengeluaran RD, energi terbarukan, inovasi ekologi melalui paten teknologi lingkungan. Yang ketiga ada metode estimasi, momentum regresi kuintil untuk menangani distribusi non-normal dan heterogenitas. Yang keempat ada teknik tambahan, jaringan saraf buatan, ANN dan Gradient Based Stress, GBT untuk meningkatkan ketahanan temuan. Lalu selanjutnya ada kesenjangan literatur. Tinjauan literatur ini mengungkapkan bahwa banyak studi menghasilkan hasil yang beragam mengenai hubungan antara NR dan EF. Yang pertama, kurangnya studi interaktif. Literatur masih minim membahas efek interaksi antara keuangan hijau dan sumber daya alam NR terhadap EF. Yang kedua, kekosongan peran moderasi. Tidak ada penelitian sebelumnya yang mengevaluasi peran moderasi inovasi eko dalam hubungan NR dan EF. Yang ketiga, tujuan studi. Mengatasi kesenjangan ini dengan mengeksplorasi dampak moderasi, inovasi eko, dan interaksi keuangan hijau di negara OECD. Lalu selanjutnya ada hasil dan diskusi yang kami hasilkan dari
artikel ini. Yang pertama, validasi kutukan. Koefisien NR positif dan signifikan di semua kuantil distribusi. Yang kedua, ada efektivitas keuangan hijau. Estimasi koefisien negatif di semua kuantil menunjukkan penurunan jejak ekologis. Yang ketiga, ada paradoks interaksi awal. Interaksi GFX NR positif di kuantil rendah kemungkinan karena investasi tahap awal yang memprioritaskan industri sumber daya. Yang keempat, ada keuangan inovasi ekologi, memiliki hubungan negatif signifikan yang lebih kuat pada kuantil atas negara dengan EF tinggi. Yang kelima, ada peran urbanisasi. Di OECD, yang sangat terurbanisasi, justru membantu mengurangi beban lingkungan melalui ekonomi skala besar. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan yang bisa kami ambil dari penulisan artikel ini. Keuangan hijau dan inovasi ekologi terbukti sebagai penggerak kunci dalam memitigasi degradasi lingkungan di negara OECD. Yang pertama, intisari temuan. Inovasi ekologi secara signifikan mengurangi dampak negatif ekstraksi sumber daya alam. Yang kedua, ada status ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masih memiliki hubungan positif dengan EF, memerlukan keseimbangan antara tujuan ekonomi beserta dengan lingkungan. Yang ketiga, ada saran kebijakan. Seharusnya pemerintah harus memprioritaskan implementasi kerangka keuangan hijau komprehensif untuk mengarahkan investasi yang berkelanjutan. Yang keempat, ada aksi strategis. Mempromosikan inovasi ekologis untuk mengubah kutukan sumber daya menjadi berkah sumber daya. Selanjutnya, mungkin ini slide yang terakhir. Kami mengambil referensi utama dari penulisan artikel ini dari berbagai sumber yang ada di sini. Mungkin cukup sekian presentasi yang kami bisa sampaikan atas penulisan artikel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.